Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mitra RPC, Sobat RPC, dimanapun Anda berada. Saat ini tergabung di 88,6 FM, RPC Media Petani Indonesia, pertanian maju, mandiri, modern. Bersama saya, Vira Adia, hadir kembali dalam Bincang Siang, Bincang Pagi, masih pagi nih. Ya. Dalam Bincang Pagi dan di kesempatan hari ini ada tamu istimewa yang sudah hadir di studio sebagai narasumber kita pagi ini, yaitu Mbak Awit Wulandari, Esos MM. Beliau adalah Kasih Kerjasama Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Mbak Awit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menyapa Sobat RPC? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sobat RPC. Senang hari ini saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bisa bersama-sama dengan Sobat RPC di Bincang Pagi. di Bincang Pagi. Ya. Dan Sobat RPC, terima kasih untuk Anda telah bergabung bersama kami di sini di 88,6 FM, juga terhubungkan di live streaming YouTube, ya, dan di Facebook, ya, di Facebook Sobat Tani. Anda bisa bergabung bersama kami karena kali ini informasi yang kami usung adalah terkait dengan dokumen-dokumen penting dan inovasinya yang ada di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bogor. Ya. Betul nggak sih Mbak Awit? Ya. Dan Betul. kita nih sekarang punya tema apa nih? Jadi kita akan menyampaikan inovasi-inovasi yang ada pada pelayanan kependudukan di Kabupaten Bogor. Nanti di sana kita sampaikan kaitan dengan pendaftaran akta kelahiran, kemudian dokumen-dokumen apa saja sih yang dihasilkan oleh Disdukcapil, kemudian ada inovasi apa lagi sih yang terbaru dari Disdukcapil Kabupaten Bogor. Oke, ini menjadi satu hal yang menarik untuk diperbincangkan Mbak Awit, karena memang tidak habis-habis sih Bu, tidak ada habis-habisnya, betul ya. Betul. Begitu Karena dari bayi lahir sampai ke meninggal itu adalah semua produk Disdukcapil. Betul. Nah, ini berarti pengetahuan atau pengetahuan kita tentang dokumen-dokumen kewarganegaraan yang dikelola, dimanage oleh Disdukcapil itu harus kita pahami betul ya. Sehingga ketika misalnya Anda, Sobat RPC, mendapati kelahiran anak pertama itu sudah harus langsung kan? Buat Akta kelahiran. Belum lagi pada saat misalnya kita menghadapi satu musibah kematian, harus ada akta kematian. Nah, jadi betul tadi kalau disampaikan dari awal sampai akhir. Dari lahir kita yang pertama dokumen adalah akta kelahiran. Kemudian ketika sebelum itu kita sekolah, yang ditanya pertama dokumen akta kelahiran. Orang tuanya harus punya kakak atau kartu keluarga yang update. Nah, sekarang setelah akte kelahiran juga ada namanya kartu identitas anak. Oke, simpan dulu Mbak. Siap. Simpan dulu dokumen-dokumennya ya. Dan Sobat RPC, di era pandemi saat ini ya, juga tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan atau tidak mengurus dokumen kependudukan. Tidak mengurus dokumen ya, karena para petugas di Disdukcapil sana tetap bertugas sebagaimana biasanya ya Mbak. Betul. Dengan berbagai layanan yang inovasi-inovasi yang sekarang mempermudah. Ya, betul ya Mbak ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Sobat RPC menunda-nunda pengurusan dokumen dan lain sebagainya, misalnya terkait dengan lagi PPKM level 1, level 2 kayak pedes ya. Dan itu akan terus kita tidak tahu kapan berakhir, tapi optimisnya mudah-mudahan itu segera berlalu. Tetapi tentunya perjalanan pendokumentasian semua dokumen-dokumen penting kita juga tetap harus dilakukan. Jadi Anda tidak perlu lagi untuk menghubungi dan mengurus Disdukcapil dan menggali informasinya di sana. Nah, pagi ini di Bincang Pagi kami ingin berbagi informasi dengan Anda Sobat RPC terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di Disdukcapil. Makanya kami menghadirkan Mbak Awit Wulandari selaku Kasih Kerjasama Inovasi Pelayanan.
kayaknya orangnya pas banget kan, inovasi pelayanan. Jadi kita bisa bertanya banyak hal terkait dengan inovasi-inovasi pelayanan yang ditawarkan di Dukcapil. Oke, Bu Awit, mangga. Yang pertama apa nih yang ingin disampaikan atau nanti dikupas satu persatu ya, Mbak Awit ya, di waktu yang ada. Mau disampaikan dulu apa-apa saja, inovasinya monggo, silakan. Baik, Sobat RPC, pagi ini saya akan memulai untuk menyampaikan layanan dokumen kependudukan. Memang betul tadi disampaikan kalau ketika pandemi ini jangan dijadikan halangan kita untuk mengurus dokumen kependudukan. Jangan sampai ketika ada perlu baru diurus. Ya, Rata-rata seperti itu. Jadi ketika mau masuk sekolah baru sibuk bikin akte kelahiran. Iya. Selama ini 6 tahun kemana aja gitu kan. Jadi memang harus tertib administrasi kependudukan. Jangan sampai sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun anak lahir, baru diproses pembuatan akte kelahirannya. Sekarang sangat mudah untuk pembuatan akte kelahiran. Itu bisa dibuat melalui online, gitu. Kita punya website pendaftaran akte kelahiran online. Itu di semangat.bogorkap.go.id. Kemudian atau di alamat satunya lagi di semangat.dukcapil.bogorkap.id. Itu sahabat Sobat RPC itu bisa mengakses di halaman website tersebut. Kemudian untuk persyaratan nanti silahkan diupload langsung. Ketika sudah jadi, nanti akan diinformasikan kapan bisa diambil aktenya. Tuh, kan? Seperti itu untuk pendaftaran akte kelahiran. Kemudian selain melalui pendaftaran akte kelahiran melalui website, itu juga bisa dilakukan pelayanan di UPT. Unit pelaksana teknis. Kalau Ciawi nih deket banget nih di situ tuh ada UPT Dukcapil di apa namanya itu jalan apa ya saya lupa. Di bawah Ciasin betul. Nah itu ada unit pelayanan UPT di Dukcapil. Jadi di sana sama layanannya sudah one day service. Jadi memang untuk pelayanan dokumen kependudukan akte kelahiran kita sudah one day service. Hari ini datang, hari ini selesai bisa dibawa pulang. Kemudian itu sama pendaftarannya bisa melalui UPT untuk wilayah Ciawi, kemudian Megamendung, kemudian Cisarua. Dan Caringin satu lagi. Jadi 4 kecamatan di wilayah UPT Ciawi itu bisa untuk melakukan pendaftaran akte kelahiran melalui UPT. Kemudian untuk persyaratannya nih, syaratannya yang pertama yang pasti surat keterangan kelahiran asli dari bidan atau rumah sakit. Kemudian fotokopi KTP KK orang tua, kemudian surat keterangan surat buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA setempat, kemudian fotokopi 2 orang KTP untuk saksi. Mudah kan sebetulnya Bu, tidak ribet gitu. Selama dokumennya lengkap. Baik, Mbak Awit, saya panggil Mbak Awit aja ya. Oke. Sebelum mengupas satu persatu tuh yang namanya dokumen-dokumen serta inovasi dan aplikasi-aplikasi yang ada di Dukcapil yang menjadi bagian layanan dari Dukcapil. Dokumen itu apa saja, Mbak? Pertama tadi akta. Ya. Kemudian kartu keluarga. KK. Kemudian ada namanya kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Ini belum familiar ya. Kemudian ada akta kematian. Kemudian akta perkawinan bagi non muslim itu di kita. Karena kalau non muslim di KUA di bawah Kemenag, kalau untuk non muslim itu di catatan sipil dari kami. Jadi perkawinan dan perceraian non muslim itu ada di kami aktanya. Setelah ada putusan dari pengadilan untuk perceraian non muslim, jadi dibuatkan aktanya di kami. Kemudian ada akta pengesahan anak adopsi gitu ya, betul. Setelah ada putusan dari pengadilan. Kemudian juga ada legalisasi dokumen kependudukan, legalisir KK, legalisir KTP, legalisir akte kelahiran. Berarti dokumennya 6 tadi ya? Iya, betul. Sebetulnya untuk pelayanan kita ada 21 layanan ya, Bu. Jadi ada yang tadi salah satunya ada legalisasi, kemudian kalau akta memang akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, dan akta pengakuan anak dan pengesahan anak. Dan KTP tadi. Betul, KTP KK, KIA. Itu nyambung betul. Ya. KIA KK. Nah itu. Jadi kita juga ada yang urus surat pindah kan Bu.
Jadi misalnya warga baik itu dari Kabupaten Bogor pindah ke kabupaten kota lain atau dari kabupaten Provinsi. kota lain pindah ke Kabupaten Bogor. Jadi pindah datang, pindah keluar. Ataupun pindah sampai lintas provinsi. Oh iya lintas betul negara diproses sama karena ya. ya betul. Seperti itu. Nah itu Sobat RPC, jadi dokumen-dokumennya coba pastikan dulu Anda memilikinya. Jangan-jangan ikutan di bincang pagi kali ini ternyata ada satu dokumen yang belum dimiliki ya. Pertama itu yang harus Anda miliki kalau memang Anda merasa sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama ya. KTP yang paling utama, kakak kartu keluarga. Yang pertama mungkin Kartu keluarga dulu Bu, kartu keluarga. karena dasar pembuatan KTP adalah kartu keluarga. Kartu keluarga. Atau bukan ini dulu, akte kelahiran dulu. Ya, akte kelahiran untuk yang Akte pertama. kelahiran. Betul. Kemudian kakak sudah punya. Usia 17. Coba ya, yang di KTP. sini yang ada di studio sudah punya ya. Yang pertama itu adalah harus memiliki tadi Mbak Awit bilang adalah akte kelahiran, kemudian kakak, kemudian KTP atau KIA. Iya, kaya untuk anak. Untuk anak ya, Betul, Mbak, ya? usia di Jadi bawah 17 KTP-nya tahun. anak-anak gitu. Betul, Oke. Perlu ya sekarang. perlu. Ya? Di bawah umur 18 tahun. Iya, 17 tahun kurang 1 hari. Karena 17 tahun sudah bisa perekaman KTP. Jadi ketika nanti misalnya menarik nih, ketika misalnya seorang anak, kebetulan anak saya menjelang 17 tahun, tapi nggak punya KIA. Nggak masalah. Tapi kalau pengen punya boleh? Boleh. Biar Tapi ada sampai koleksinya gitu kan, keren boleh, ya. silakan. Jadi kalau untuk KIA itu kartu identitas anak, memang belum wajib ya Bu, karena dalam Permendagrinya belum diwajibkan karena baru dianjurkan. Tapi memang kita sudah sosialisasikan untuk KIA ini terbagi menjadi 2, 0 sampai usia 5 tahun, 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari. Tuh, kan. Itu prosesnya sama, bisa di UPT, bisa online, bisa online nanti dikirim via pos KIA-nya. Nah, kemudian KIA buat apa sih? Itu identitas anak, kemudian bentuk perlindungan negara terhadap anak Indonesia. Ya, itu maksudnya ya, itu. Dan juga satu pembelajaran untuk anak bahwa dokumen-dokumen itu perlu. Jadi ya. ketika ke bank, mereka sudah tidak perlu lagi KTP orang tua, tapi menunjukkan KIA. Nah, itu maksud saya ya. Ini memang perlu publikasi, Mbak Betul. Awit. Karena saya sendiri masih sangat sesuatu yang baru ya KIA gitu ya. Nggak tahu nih Pak Wari udah punya belum dua anak Ya. yang lucu-lucunya itu udah punya KIA atau belum ya. Nah ini kan jadi Ya. satu pembelajaran untuk kita juga. Tadi ya, balik lagi nih Sobat RPC yang harus dimiliki yang pertama adalah akte kelahiran, KK, KTP atau KIA, betul ya Bu ya. Kemudian apalagi Kalau untuk dasar itu sih. untuk dasar itu ya, itu untuk membuat kehidupan. dokumen yang Ya, lain karena harus ada itu. Betul, dasar dari pengurusan dokumen-dokumen. Misalnya seperti PNS, ketika kita jadi PNS kan kita pasti diperlukan tuh kartu keluarga kita, KTP kita harus update, Betul. data juga harus yang update. Betul. Kalau ada perubahan di kartu keluarga harus dilaporkan. Betul. Jadi jangan sampai lama baru diupdate seperti itu. Jadi memang itu kan perlu, kita harus punya data terbaru. Dan sekarang mudah karena memang tanda tangan sudah tanda tangan elektronik juga. Betul, Jadi ya. bisa nggak perlu datang ke Disub, dikirim PDF, cetak sendiri, PDF-nya disimpan di email kita. Kapan-kapan kalau hilang atau apa untuk kakak itu tinggal print ulang. Tuh, kan Itu. serba dimudahkan ya. Jadi kalau nggak banget kalau Sobat RPC itu nggak memiliki kelengkapan dokumen kewarganegaraannya ya. Nah oke, setelah paham nih Sobat RPC dokumen-dokumen apa saja yang harus dimiliki. Nah tadi sudah dikupas tuh oleh Mbak Awit ya terkait dengan syarat-syarat untuk memiliki Akte kelahiran. akte kelahiran. Semuanya bisa berbasis online ya. Betul ya. Karena bentuk akte kelahirannya pun sudah Nah ini sekarang kayak kertas. apa ya? Sekarang kertas putih A4 ukuran 80 gram. Enggak seperti sertifikat Betul, atau bukan. piagam Betul. gitu. Sudah bentuknya seperti itu. Jadi nanti PDF bisa dicetak sendiri, makanya di online itu kan ada yang bisa cetak sendiri. Gitu. Atau boleh nanti warga, tapi masalahnya kan Kabupaten Bogor tidak semua punya email. Jadi tetap kadang dibantu dicetak oleh kita. Kalau memang mereka punya email bisa dikirim via email, PDF-nya mereka cetak sendiri di rumah. Nah untuk akte kelahiran seperti itu. Kemudian pendaftarannya mudah, bisa di mana saja, bisa online juga. Tadi alamatnya sudah di semangatdukcapil.bogorkap.id. Nah, untuk persyaratannya tadi juga sudah disampaikan. Kalaupun misalnya kami memang walaupun dengan pandemi, kita tetap dengan prokes membuka loket, tapi terbatas. Jadi satu hari itu 25 sampai 35 untuk yang datang langsung. Tapi dengan catatan sudah mendaftar dulu melalui SMS Alay.
Oh, SMS alay itu namanya aja Ya, alay namanya ya. SMS alay. Itu SMS alay namanya, silakan mencet sendiri akta kelahiran selesai. Jadi untuk yang mau datang langsung harus daftar dulu, pendaftarannya di SMS alay ini. Oke, yang mau Ah, datang langsung iya. harus SMS alay dulu. Betul. Nah, SMS alay ini tinggal tinggal SMS ke 081 5-nya 4 kali 6154. Oke. Itu ini ya. ada formatnya. Mhm. Jadi untuk formatnya antri, pagar, akta spasi lahir, pagar, nik ini nik orang tua yang akan datang, salah satu aja. Oke. Kemudian jumlah berkas, kalau dalam satu kartu keluarga ada berapa yang mau didaftarkan aktenya. Misalnya 2 berarti jumlah berkas 2. Oke. Kalau 3 ya 3. Kemudian tanggal adalah tanggal kapan yang bersangkutan akan datang untuk mengurus pembuatan akte kelahiran. Gitu. Jadi ini bisa berlaku sampai dengan 14 hari kerja ke depan. Misalnya, oh saya mau cuti nih tanggal 10 misalnya. Daftarlah itu. Terus nanti kalau misalnya dari sebelum tanggal 10 sudah bisa daftar. Maksimum 14 hari mundurnya gitu. Atau majunya 14 hari. Berarti Jadi itu bisa asal diprediksi selesai, lah. Oke. Kurang lebih tanggal 24 25 Ya, selesai. nanti setelah selesainya nggak sampai segitu Bu. 6 hari kerja sudah selesai. Oh, 6 hari kerja sudah Ya, selesai. sudah. Biasanya gini Bu, daftar, kirim via SMS alay. Ini dikasih tahu bisanya kosongnya pas tanggal berapa. Nanti ada SMS balasan, silakan datang tanggal sekian. Tapi nanti ketika datang aktenya harus selesai hari itu juga. Maksudnya untuk jangka waktu nomor antriannya aja Bu, karena kan antri itu ya Bu. Jadi biasanya itu bisa dipakai. Oh hari ini saya mau daftar untuk tanggal 14 hari ke depan bisa. Oh, ini mensiasati jangan sampai ada antrian yang berlebihan itu Betul. tadi ya Bu ya. Jadi dia datang kalau sudah mendaftar ke SMS alay itu sudah tinggal datang untuk ngambil untuk proses dan ngambil aktenya hari itu juga. Itu service. apa namanya melalui SMS alay untuk Ngambil nomor antrian Betul. itu hanya dilakukan pada saat kita mau datang saja Kapan? gitu ya. Misalnya datangnya saya cutinya baru bisa minggu depan misalnya. Nggak apa-apa hari ini daftarkan tanggal sekian misalnya. Kalau misalnya ternyata tanggal yang dia pilih oleh si pendaftar itu full, berarti nanti akan diberikan informasi di SMS lagi tanggal segini full, daftar lagi kita gitu. Tanggal berapa sampai akhirnya bisa. Ini SMS alay tidak hanya untuk mengurus akte kelahiran saja kan? Enggak, Ketika misalnya saya mau ganti foto nih enggak, untuk KTP untuk saya. hanya untuk akte kelahiran kalau untuk SMS alay. Gitu. Ya, untuk SMS alay hanya untuk akte kelahiran. Oke, jadi untuk Anda Sobat RPC yang ingin datang mengurus akta kelahiran, bisa SMS dulu. Karena ketika tidak SMS, tidak akan dapat nomor antrian, tidak akan dilayani ya. Karena kan jangan ini ujung-ujung menjaga marah-marah gitu. Karena memang Biasa kan suka gitu menjaga ya? banyak. Sudah biasa. Jadi kita kan menghindari ya Bu ya, maksudnya kondisi seperti ini. Betul. Kita tetap memberikan fasilitas untuk warga yang memang tidak bisa mengakses tadi. Kayaknya nggak afdol kalau nggak datang gitu loh. Iya, kan ada yang seperti Ada itu yang banyak. seperti itu. Pengennya langsung datang. Yang gitu saya dulu begitu loh. Produk zaman dulu ya. Iya gitu. Jadi dan memfasilitasi untuk warga yang memang tidak, karena kan Kabupaten Bogor ini luas ya Bu, dan tidak semua bisa terakses dengan internet dan lain-lain. Ya. Jadi untuk memfasilitasi tetap kita fasilitasi. Tapi kalau SMS bisa dong gitu ya. Betul. SMS kan insya Allah sudah punya handphone semua ya rata-rata gitu. Jadi memudahkan. Iya, menarik sekali ya Sobat RPC. Jadi ada beberapa tawaran. Jadi tidak hanya apa-apa online. Kita juga kan masyarakat kita beragam ya Mbak ya. Ada yang mungkin millennials, tapi jangan lupa masih ada yang baby boomers. Iya. Ya nggak mungkin juga kan dimasukin peti. Milenial dan kolonial katanya. Kolonial ya, kalau orang sudah bilang kolonial. Mereka juga tetap harus terfasilitasi karena mereka juga warga negara ya. Haknya sama. Jadi ada beberapa penawaran Sobat RPC yang diberikan oleh Disduk Capil. Yang pertama bisa untuk Anda yang ingin datang langsung secara offline, bertatap muka langsung dengan Bu Awit, siapa tahu bisa ketemu kalau datang ke kantor sana, ya harus SMS dulu melalui dengan SMS alay sehingga Anda mendapatkan nomor antrian, baru kemudian bisa dilayani di sana. Ya, percuma datang kalau tidak belum dapat nomor antrian. Ya, menarik ya. Dan untuk Anda yang sudah terakses dengan teknologi, mungkin ada banyak tawaran tadi tuh ya. Ada semangat.bogor kabupaten.go.id dan yang lainnya. Nah tuh ya, semangat dukcapil.bogor
kabuk.bogorkap.id. Iya. Ya, Anda bisa mengakses itu. Mungkin tidak masalah ya kalau untuk anak-anak sekarang. Ya, karena langsung upload kalau yang jarinya langsung main ya. Baik, masih panjang perbincangan kita di pagi ini tentunya. Jangan kemana-mana ya, Sobat RPC. Kami akan kembali selepas yang berikut ini.
Neneknya ini masih cantik. Jadinya kan Baru Yusin. Nah, Apa? itu dia selesai udah selesai semuanya, nanti kita ajak datang PNS tapi udah lama banget sih. Delay Pak. Ya, kembali bersama kami Sobat RPC di 88,6 FM. RPC medianya Petani Indonesia, pertanian maju, mandiri, modern. Masih bersama saya Vira Adia dan Mbak Awit Wulandari dari Disduk Capil Kabupaten Bogor. Iya. Ya. Mbak Awit, kalau bicara tentang inovasi, Iya. mungkin tidak serta-merta bahwa inovasi bisa menjawab semua permasalahan Betul. masyarakat Kabupaten Bogor terkait dengan pelayanan dokumen kewarganegaraannya, Betul. ya kan? Nah, boleh bahas aplikasi atau inovasi lainnya dijeda dulu dengan saya ingin tahu lebih jauh tentang apa sih aksi yang sudah dilakukan oleh Disduk Capil. Disduk Capil terkait dengan layanan-layanan ya, karena walaupun aplikasinya keren nih Mbak ya, tapi itu tidak terpublish Betul. di masyarakat, nonsen dong ya. Betul. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang menggunakan, walaupun ternyata tayangannya bagus dan sebagainya, tidak user friendly, juga tidak tepat sasaran, tidak ada artinya. Betul. Nah, apa sih aksi yang sudah dilakukan oleh Disduk Capil terkait dengan pelayanan dokumen kewarganegaraan masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi sebetulnya sebelum adanya inovasi-inovasi berbasis teknologi mungkin seperti itu, kita melakukan berbagai inovasi yang mungkin sebetulnya itu sederhana tapi mungkin itu tadi tepat sasaran. Langsung diterima oleh masyarakat Kabupaten Bogor yang ada di 40 kecamatan, 432 desa kelurahan. Jadi memang jangkauan yang luas, demografis kita memang sangat-sangat luas, dan ini menjadi tantangan untuk Disduk Capil. Salah satu kabupaten terbesar di Jawa Barat ya, bahkan di Indonesia. Di Indonesia ya. Betul. Untuk jumlah penduduk kita hampir mendekati 6 juta jiwa. Jadi memang itu jadi salah satu tantangan yang harus kami hadapi dalam memberikan dokumen kependudukan, pemenuhan dokumen kependudukan di Kabupaten Bogor. Kita melakukan banyak hal sebetulnya. Salah satunya memang kita ada namanya jemput bola. Jempol lah diceritainnya namanya jempol. Jadi ini memang kita yang datang langsung ke warga. Ya, misalnya belusukan gitu belusukan, betul. Jadi belusukan bahkan sampai ke titik terujung justru dasarnya adalah kita lihat dari bidang pihak, memang pihak ini untuk pemanfaatan dan bagian data-data lah di Disduk Capil, mana wilayah-wilayah yang cakupan kepemilikan dokumennya rendah. Dengan dasar itu kita akan datang ke titik-titik lokasi itu, biasanya evaluasi itu betul, ya, Mbak, ya. jadi kita dipetakan dulu mana sih sasaran kita, karena kan kita tidak berbicara di sini udah punya, di sana udah punya, tapi kita berdasarkan data. Setelah pemetaan kita menyusuri wilayah-wilayah titik-titik, dan memang biasanya itu yang di pelosok-pelosok nih Bu. Jadi misalnya di wilayah-wilayah kecamatan yang barat biasanya yang Jasinga, Jasinga, kemudian Nanggung, ya, kemudian Bogor Coret ya. Bogornya Bogor dengan titik-titik perbatasan luar ya, Bogor terluar. Jadi itu biasanya kita datang langsung, kita ke desa, kita langsung melakukan pelayanan tadi perekaman, KTP elektronik, kemudian pembuatan akte kelahiran langsung gitu. Di sana petugas yang datang ke desa membawa peralatan, membawa pasukan. Membawa pasukan, kita ada mobil pelayanan keliling juga, ada bis pelayanan, tapi itu biasanya melihat medan. Gitu, seperti daerah, mungkin pernah dengar daerah Sukajaya yang waktu itu ada longsor dan lain-lain. Itu kita hadir bersama teman-teman dengan BPBD dan lain-lain, karena kita melakukan pendataan, kemudian juga kita melakukan langsung pembuatan lagi dokumen kependudukan, karena kan ketika ada musibah dokumennya sudah kemana tahu nggak ada, tapi mereka butuh untuk memproses yang lain-lain, bahkan untuk berobat, untuk mendapatkan bantuan dan lain-lain, mereka harus punya dokumen kependudukan. Setidaknya kita Disduk Capil langsung hadir setelah proses evakuasi dan lain-lain, kita melakukan pendataan. Walaupun pendataan juga kita nggak mungkin lah orang lagi dapat musibah di data, jadi kita hanya mendata
langsung kita eksekusi pembuatan dokumen-dokumen yang bisa kita lakukan. Karena kan biasanya di wilayah-wilayah bencana itu sinyalnya jelek, jaringannya jelek, sementara kita sangat terpengaruh oleh jaringan, Betul. internet dan lain-lain untuk mencetak. Itu seperti itu. Kemudian tadi misalnya wilayah-wilayah yang jauh aksesnya dari desa atau dari kampungnya itu bisa sampai 4 jam untuk ke kecamatan. Dan itu banyak di wilayah Kabupaten Bogor seperti itu. Itu kita yang datang dijemput bola, kita melakukan pelayanan, bahkan bisa kita menginap berhari-hari, teman-teman tim itu bisa menginap di sana, disediakan tempat misalnya, kita lakukan pelayanan langsung. Oke. Jadi untuk KTP, Iya, iya, akte kelahiran itu langsung dibuatkan di situ. Bagaimana reaksi mereka? Wah, pasti mereka senang lah. Antusiasnya sangat-sangat, bahkan kadang kita dikerumunin oleh orang gitu kan. Itulah hal-hal seperti itu yang memang itu di Sukcapil hadir langsung kepada masyarakat. Kemudian Iya. selain itu juga apa sih aksi-aksinya tadi? Ada layanan 9 to Sehat. 9 to Sehat itu apa sih? Layanan langsung 31 secara hemat itu adalah hasil dari kerjasama yang berawal dari diskusi di Sukcapil waktu itu Kepala Dinas Kependudukan kami Pak Oce dengan Bu Yayu, Kepala Dinas yang lama memang waktu itu. Jadi memang mereka berawal dari ngobrol santai tadinya bahwa bagaimana sih yuk bikin sesuatu yang bisa mengaitkan dua dinas terintegrasi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan juga layanan kependudukan. Sama-sama diuntungkan. Distuk bisa meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen, tapi satu sisi kita juga memenuhi dokumen, kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat di fasilitas-fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan itu, warga yang lahir di Puskesmas Ponet di seluruh wilayah Kabupaten Bogor ya Bu tentunya, ketika mereka lahir, mereka akan langsung dibuatkan akte kelahirannya, kemudian diperbaharui kakaknya karena ada penambahan anak di kartu keluarga, kemudian dibuatkan kartu identitas anaknya. Pasien atau warga atau anak yang lahir tersebut akan langsung mendapatkan haknya sebagai warga negara atas dokumen kependudukan tanpa harus kemana-mana. Nanti teman-teman warga akan dibantu oleh petugas Ponet yang sudah kita bimtek. Jadi kita sudah melakukan bimtek dulu, kemudian apa sih dokumen kependudukan, karena kan nanti mereka yang akan menyampaikan langsung ke pasien seperti itu ya Bu. Nanti setelah lahir mereka langsung disiapkan, tapi memang tidak 1 hari itu, jadi sengaja dibikin 5 hari kerja. Supaya apa? Supaya mereka datang untuk kontrol setelah melahirkan. Jadi itu kan sebetulnya inovasi, dan ini inovasi ini sudah diakui di Innovative Government Award. Gitu. Jadi memang jadi salah satu inovasi terbaik di Kabupaten Bogor. Karena memang tadi Bu, situlah apa namanya, negara hadir atau pemerintah hadir langsung kepada masyarakat gitu, dan ini menjadi salah satu inovasi unggulan juga di Kabupaten Bogor untuk pelayanan yang itu sehat dan memang terintegrasi. Bukan hanya keunggulannya bukan hanya didapat oleh Distuk tapi juga untuk Dinkes. Iya, betul, Mbak. Jadi selama ini kan seperti yang kita ketahui bahwa apa sih warga Kabupaten Bogor masih senang melahirkan di Maberang atau Paraji mungkin ya istilahnya, nggak mau ke fasilitas kesehatan. Dengan ini kan jadi, ayo lahirannya di sini ya. Gitu. Karena kalau lahiran di sini dapat akan ini, mendapat ini. dokumen-dokumen terkedah kemana-mana. Tapi nanti jadi mereka sudah disosialisasikan ketika mereka kontrol. Misalnya nanti 7 bulan, nih nanti kalau lahir di Puskesmas Ponet, nanti akan dapat ini. Siapkan ya. Bawa KTP, bawa buku nikah, karena surat keterangan lahir akan disiapkan oleh Puskesmas Ponet karena kan di sana lahirnya. Dan mereka tidak gratis, layanan kependudukan gratis, kemudian mereka nggak usah jauh-jauh untuk misalnya Ponet yang di Jasinga dan mana, mereka cukup datang ke Ponet, melahirkan di Ponet, pulang, nanti 5 hari datang ya bawa ibu dan bayi. Iya, sekalian kontrol. Karena kan masih ya Bu ya, masih panjang ya. Ya, terus kemudian banyak yang memang meninggal saat pasca melahirkan itu kan. Misalnya lahiran di Puskesmas atau lahiran di bidan. Terus nggak ada kontrol ke fasilitas kesehatan, nggak ada ini tahu-tahu misalnya dia pendarahan atau apa. Nah itu salah satu sisi dari kesehatan yang memang kita saling terintegrasi. Iya, betul. Sebetulnya kita bisa membuat 1 hari selesai misalnya, tapi justru sengaja dibikin seperti itu supaya sisi dari pelayanan kesehatannya hadir. Iya, betul. Divaksin lah anaknya, dikasih ibu baru itu dikasih edukasi lah tentang kesehatan. Betul. Nanti kalau misalnya mau bikin BPJS atau apa-apa kan sudah punya KTP baru, sudah punya akte kelahiran anaknya. Betul. Nanti kontrol ya berapa bulan lagi. Jadi
bukan hanya semata-mata pemenuhan dokumen kependudukan, Iya. tapi ada hal lain yang lebih besar dari itu, maksudnya misinya. Ya, Tapi ya itu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. makanya layak ya tadi mendapatkan penghargaan apa, Mbak? 3, Innovative Government Award. Jadi Oke, Kemendagri memang inovasi setiap tahun kita Innovative Government Award Iya. dari Kemendagri. Kemendagri. Nah, karena kalau publik atau masyarakat mungkin yang diinginkan semua permasalahan bisa selesai di waktu yang tidak lama. Kalau namanya publik kan cuma satu, harus puas. Ya, Gitu ya Mbak ya, tuntutannya ya. Tidak ada cerita tidak puas, tetapi harus tidak tahu terpuaskan. cerita di belakang itu. Tidak tahu cerita di belakangnya seperti apa. Yang penting kalau telat marah dulu, Ya, gitu betul. ya. Nah, ini kita harus hargai bahwa pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Disduk Capil dan tadi Di berkolaborasi betul. dengan Dinas Kesehatan Betul. ya. Ini sudah menunjukkan kerjasama yang luar biasa Betul. dalam satu inovasi ya. Neng Titu Sehat, Iya. layanan elektronik langsung 3-1 secara hemat. Betul. Betul ya, 3-1 tuh maksudnya gimana? 3 in 1 maksudnya. 3 in 1, oh Iya. gitu. 3 in 1 di family, biar familiar katanya 3-1. 3-1. Memudahkan. Kenapa Neng Titu Sehat? Di situ ada unsur Disduk Capil dan ada unsur tentang kesehatan. Neng nate saha? Nengna eta mah dipaksakeun Oh, di dari layanan memaksakan Bu, biar eye catching katanya oh, iya, beliau-beliau. jadi penasaran ya. Ya gitu. Kayak apa sih layanan Neng Titu? Pengen dilayani oleh Neng Titu Sehat gitu ya. Oke. Silakan hubungi Puskesmas Connect. Jadi memang nanti kalau memang sudah jadi nanti petugas kami Bu seperti delivery service. Jadi pakai motor, pakai kotak delivery untuk mengantarkan si dokumen. Gitu. Dan Sampai sejauh itu ya. Ya, Oke, betul. luar Sudah biasa. jadi pengantaran. Jadi Puskesmas mengirim secara sistem karena memang ada aplikasi. Jadi namanya Semangat 3 in 1. Nah, itu petugas yang mengirim, kemudian nanti petugas Connect-nya nanti selesai. Jadi persyaratan yang ada di Puskesmas dengan yang dokumen yang sudah jadi dibarter. Oke. Tapi yang datang petugas kami. Tapi ini berarti ketika mereka melahirkan di Puskesmas Betul. Connect. Betul. Nah, jadi ini harus ada juga nih keberlanjutannya nih Pak Wari dari bincang-bincang kita ya. Tentunya dari Dinas Kesehatan harus menjelaskan di mana mereka harus melahirkan. Ya. Nah, berarti di Puskesmas Connect. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan layanan yang Titu Sehat tadi. Karena ini merupakan kolaborasi dari Disduk Capil dan Dinas Kesehatan ya. Ini sudah mengikis ego sektoral ya Mbak ya, bahwa semua harus bisa saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat, yang sejahtera Ya, ya. itu kan berkaitan dengan Pancakarsa Bupati Bogor, Karsa Bogor Sehat dan Karsa Bogor Maju. Nah, tuh ya, nyambung lagi nih. Pancakarsa Bogor Sehat. Ya. Bogor. Karena jadi kata Pancakarsa itu kan tujuan, cita-cita sebagai alat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor oleh Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Itu aja. Jadi dicanangkanlah Pancakarsa, ada 5 karsa, ada karsa Panca Bogor, 5 ya ya. betul. Jadi ada karsa Bogor maju, Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor Beriman. ya berkeadaban. Jadi ada 5 gitu. Jadi memang disitulah ada di mana Disduk Capil mewujudkan visi dan misi juga berkaitan dengan Bogor Sehat. Kalau kami berkaitan dengan Bogor Maju. Gitu. Percaya nggak Mbak Awit bahwa ini belum, saya sangat yakin belum banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang mengetahui kalau kita sebagai warga negara kan harus tahu tuh yang namanya Pancasila. Nah, harusnya Pancakarsanya juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Kalau Bupati dengar Mbak Awit dipanggil nanti. Wah, hebat Mbak Awit katanya bawain Pancakarsa ya. Oke. Baik Mbak Awit tadi ya. Yang agenda kegiatan mengunjungi setiap desa dalam memberikan pelayanan di Disduk Capil itu masih menjadi agenda tetap? Masih, tapi atau per semester kan? Enggak, itu sebetulnya seminggu itu kami biasanya berangkat Bu. Dalam 1 minggu itu biasanya 2 desa kami datangi. Cuman karena memang sekarang kondisinya seperti ini, kami tidak melakukan secara langsung. Jadi terpisah-pisah. Oh, gitu. Jadi seperti misalnya gini, layanan akte kelahiran datang ke desa, tapi warganya nggak boleh datang. Tapi dibuatkan di desa, gitu. petugas tetap datang ke desa, menyelesaikan di desa, dokumen langsung diserahkan ke desa. Jadi di situ, jadi nanti di sana ada katanya koordinator lah seperti itu ya. Iya. Di desa ada petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan dokumen, kemudian nanti setelah mengumpulkan ketika sudah selesai diserahkan lagi ke desa.
Oh, dan itu masih terus setiap minggu Sudah juga? masih berlanjut setiap minggu. Dan selain itu juga untuk ada eh, akta perkawinan non muslim, kita datang langsung ke gereja. Jadi ketika mereka pemberkatan, ada petugas kami yang datang langsung mencatatkan. Jadi mereka langsung dapat akta perkawinan. Karena memang untuk akta perkawinan ini yang sah kan dikeluarkan oleh pencatatan sipil. Karena selama ini baru banyaknya yang memang dari ini agama saja, apa tokoh agama saja, misalnya kayak di gereja baru surat keterangan perkawinan saja pada saat proses pemberkatan, terus atau enggak dari litang makin ya, mungkin yang Konghucu nikahnya kan dimakin tuh, nanti dapat surat keterangan. Nah, itu harus dilaporkan ke Distrik untuk pada saat akta perkawinan, karena nanti ketika dia punya anak yang diakui adalah akta perkawinannya yang dari Distrik Capil. Nggak boleh, berarti kalau yang dari kesadaran masyarakat nah, memang khususnya untuk Kabupaten ya, Bogor itu masih rendah, cuma makanya kita mendongkraknya dengan kita langsung datang ke tempat-tempat peribadatan, kemudian juga kita sosialisasi di komunitas-komunitas, kemudian ketika ada warga kita juga melakukan jemput bola untuk pencatatan perkawinan non muslim. Kan kita bisa melihat di demografi mana nih wilayah-wilayah kecamatan mana yang non muslimnya tinggi. Nah, itu kita datangi gitu. Misalnya seperti kayak Ranca Bungur, itu banyak Konghucu. Warga keturunan. Betul, warga keturunan. Kemudian wilayah Parung dan lain itu biasanya kita datang ke sana petugas untuk langsung eksekusi pelayanan di tempat gitu, di desa atau di kecamatan. Biasanya kita di kecamatan, nanti warga non muslim dikumpulkan persyaratannya langsung dibuatkan. Seperti itu. Banyak PR-nya ya, Mbak? Banyak. Banyak sekali, bahkan banyak yang pernikahannya belum tercatat. Oke. Masih ada beberapa sesi bincang kita di bincang pagi kali ini. Jangan kemana-mana, topiknya masih semakin menarik tentunya. Sobat RPC tetap bersama di 88,6 FM RPC, Media Petani Indonesia.
kita punya Ya. Nggak bilang sih kemarin, kalau bilang saya bantu Kemarin temen di kantor juga pada bikin itu bisa sih, misalnya nanti bisa di sharing lah, kita ada tim Suaranya juga, Oh, suaranya boleh. bisa di sini bikin flyernya, bisa share tinggal di share di bersama. jadi sedang ya. yang kita saya Pak Mbak nanti kita setting pertanyaan di mana nanti Gue suka materi pertanyaannya bagaimana. Karena Biasanya kalau setengah sesi kan kadang-kadang gue nyampe sesi rumah pertama itu ayo pemaparan, Ya, sesi kedua kan pertanyaan. pertanyaan. Kita tuh ada namanya Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi kita Zoom meeting sama warga. Nah, itu Jadi langsung keluar. Jadi saya memfasilitasi kepala dinas untuk Zoom meeting. Tapi ya itu kita publish dulu tuh seminggu sebelumnya nanti. Iya. Dan ternyata tuh banyak bu orang tuh kan malas ya Oh, ngapain nge-zoom iya. gitu kan. Tapi ternyata kalau untuk urusan di Dukcapil mereka pengen langsung nanya ke Pak Kadis, jawab Pak Kadis. Jadi ya kita Iya. ada namanya DMM Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi Jadi kalau itu kita lesin aja di YouTube. iya. oh bisa ya. Terus nanti kalau dikerucutkan juga bisa. Misalnya untuk dikawinkan pertanian dengan Iya. ibu terkait dengan dokumentasi dari para petani. Ini Dokumentasi juga keluarga negaraan. Di kalau- Kabupaten Bogor banyak loh Nanggung, Tejolaya, Iya. petani kita banyak banget. Kalau di Kabupaten Bogor kita memang kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan kaitan Nah, dengan kayak gitu. menyuluh atau enggak petani mendapatkan bantuan apa. Nah Ya. itu kan harus ada harus Iya. ada Buat kerjasama itu ada dokumen apa, ya ini juga kakaknya, apa? apa-apanya. Nah, iya mereka itu kan perlu validasi nih. Misalnya ketika petani mau dapat bantuan kan harus divalidasi nih. Nah itu ketahanan pangan kerjasama dengan kita. Nah, Itu itu jadi sudah bisa duduk gitu, semua, Pak. ada di Dukcapil. Jadi kolaborasi lagi di sini. Kalau gitu udah kita sampai juga ke sana sih kita udah Baru itu. sudah di sana. manfaatkan saja ini Mbak media ini. Nanti kita bisa yuk mulai 11 detik banyak nih aku rolong kalau nggak barengan. Yusin Halo Sobat RPC, masih bersama saya Vira Adia di 88,6 FM, medianya Petani Indonesia, pertanian maju, mandiri, modern, dan masih dengan setia bersama Mbak Awit Wulandari. Hai. Di sana Mbak kamera. Hai. Oke, tidak ada habisnya loh ngobrol sama Mbak Awit nih Sobat RPC, karena banyak sekali hal-hal penting yang bisa saya gali. Ya ketika off air tadi juga ya. Banyak ide-ide baru bahwa ternyata ketika kita sharing, ketika kita berkolaborasi akan muncul hal-hal baru yang tentunya mudah-mudahan bisa kita jadikan tema-tema menarik di sesi-sesi berikutnya ya, Mbak Awit ya. Oke, Mbak Awit, apalagi nih inovasi yang ingin Mbak Awit sampaikan? Iya, mungkin secara ringkas ya. Karena Ya. kalau panjang-panjang kayaknya nggak cukup nih satu. Iya nyambung di off air. Iya. Jadi kita tadi sudah dikasih clue bahwa kita ada namanya jemput bola. Itu ada namanya sebetulnya. Nama layanannya itu Samawa, Sapa Melayani Warga. Nah, si Samawa ini layanan jemput bola, pelayanan kependudukan one day service. Jadi bisa di kecamatan, bisa di desa, bisa di sekolah. Misalnya Oke. SMA udah 17 tahun harus rekaman KTP, itu kita yang datang ke sekolahnya. Oke. Nah, ya. terus kemudian di LP, lembaga pemasyarakatan, Oh, di lapas-lapas betul, di itu. lapas-lapas. Karena sekarang memang lagi musimnya vaksin dan lain-lain, atau mereka juga harus punya KTP. Lapas itu memfasilitasi dengan bersurat kepada kami untuk bisa kami datang ke mereka. Karena di sekitaran Cibinong kan ada lapas Gunung Sindur, ada lapas Pondok Rajak dan lain-lain ya, ada lapas anak juga kan. Jadi memang ketika 17 tahun difasilitasi yang warga Kabupaten Bogor dilakukan perekaman KTP elektronik, yang sudah perekaman tapi belum punya KTP dicetakkan KTP-nya. Kemudian yang nggak punya data sama sekali kami cek biometrik. Nanti ada istilah cek biometrik, didapat apakah dia sebetulnya niknya terdaftar di kabupaten kota lain atau memang belum nggak punya nik sama sekali. Nanti itu akan kita bantu untuk kepemilikan dokumen kependudukannya. Salah satunya seperti itu. Kemudian juga di rumah sakit, tadi juga dengan Ponet dan lain-lain. Kemudian dengan RSUD, sebetulnya kami juga sudah kerjasama dengan Dinkes di 4 RSUD. RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Cilengsi, dan RSUD Lewiliang. Kaitan dengan pemenuhan dokumen akta kematian dan akta kelahiran sama seperti yang itu. Tapi memang banyak kendala karena memang mungkin SDM-nya terbatas, Bu. Karena kan mereka kalau di rumah sakit skalanya besar ya. Ya. Jadi untuk memberikan pelayanan agak sedikit takut mengganggu lah istilahnya. Teman-teman di rumah sakit itu sudah banyak pekerjaannya, jadi memang tapi sedang kita jajaki kembali, sudah berkomunikasi dengan RSUD Lewiliang dan RSUD Ciawi untuk diaktifkan kembali seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggal langsung dibuatkan akta kematiannya gitu seperti itu. Apalagi dalam kondisi pandemi banyak saudara-saudara kita yang ini
mungkin itu bisa membantu memudahkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain dengan ada akta kematian seperti itu. Kemudian kita juga ada perjanjian kerjasama dengan PT Pos untuk pengiriman dokumen kependudukan. Jadi yang melalui online tadi itu bisa dikirim via pos. Jadi warga itu di rumah aja. Tadi kita ada namanya Siloka, Sistem Layanan Online Kependudukan. Itu untuk apa sih? Tadi kita udah ngobrol ya Bu ya, sedikit menyinggung sedikit. Nah itu warga bisa melakukan pencetakan KTP yang sudah perekaman, tapi dilakukan pendaftaran untuk bisa dicetak KTP-nya. Nanti hasilnya KTP-nya akan dikirim melalui PT Pos di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Nah, sebelumnya sebelum pandemi ini baru beberapa hari ini karena kita PPKM Mall tutup ya Bu. Kabupaten Bogor ini punya gerai pelayanan publik. Jadi semacam mall pelayanan publik itu ada di Ion Sentul. Di Ion Mall. Sentul ya. Betul. Ion Mall Sentul, Di situ ya. pelayanan terpadu. Jadi ada perizinan, ada distrik dan lain-lain. Oh gitu. Ya. One stop shopping lah ya. Betul. di situ Jadi ya. ada satu lantai yang memang itu layanan di Kabupaten Bogor. Salah satunya di Sukcapil di sana punya juga layanan. Ada petugas front office-nya mungkin seperti itu yang memberikan informasi dan lain-lain, juga membantu melayani warga di sana. Di sana ada namanya mesin ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi semacam ATM, warga bisa self service untuk cetak si KTP. Tapi harus daftar dulu melalui tadi si Siloka. Nah itu nanti si Siloka itu daftar melalui Siloka, kemudian nanti dicetak sendiri di Ion Mall Sentul, di Gerai Pelayanan Publik, dan satu lagi di ITC Cibinong. ITC Cibinong. Iya, itu jadi memang kita punya di sana ada kios ADM, kita punya kios ADM. Nah, si warga bisa cetak sendiri dengan daftar Siloka, terus kemudian mereka cetak sendiri untuk KTP dan KIA. Nah, menarik banget nih Bu. Tapi masalahnya karena PPKM mallnya pada tutup ya Bu. Yeah. Jadi sementara ini untuk layanan di mall itu ditutup dulu sampai waktu yang belum tahu seperti kapan. Tapi tetap berjalan. Tetap berjalan ketika warga mau cetak KTP bisa langsung mengakses ke Siloka Dukcapil Bogor.id. Nah itu nanti daftarkan saja di situ, nanti insya Allah KTP-nya akan dikirim biasanya sih maksimum 5 hari kerja sudah sampai ke rumah. Sesuai alamat di KTP. Kan seperti itu memudahkan, tapi tadi seperti Ibu bilang, kalau yang konven-konven tetap bisa. Jadi tetap kalau yang harus daftar dulu tadi. Kalau untuk konven melalui kecamatan. Oh, melalui kecamatan. Betul, melalui kecamatan, nanti didaftarkan melalui kecamatan. Kecamatan akan mengirim by system untuk dicetakkan KTP-nya melalui sistem untuk dicetakkan oleh kita di operator. Nanti setelah jadi KTP akan disampaikan ke UPT. Karena kan UPT itu tempat-tempat terdekat di 40 kecamatan itu sudah dibagi-bagi ya Bu. Nah itu juga salah satu distrik biar lebih mendekati masyarakat. Ada UPT. Tapi ini mohon maaf nih Mbak Awit, ketika kita langsung berurusan dengan Dukcapil, kalau dulu ya secara konvensional itu dirasakan cepat ya. Tapi ketika harus sudah melalui UPT dan yang lainnya terkadang jadi lama. Ya, jadi lama. Sebetulnya, itu fenomena yang ada. Iya. Sebetulnya harusnya tidak jadi lama karena UPT punya kewenangan sendiri. Jadi tidak perlu lagi kecuali KTP. KTP memang UPT tidak bisa mencetak sendiri dan kewenangannya tidak untuk mencetak KTP elektronik. Jadi hanya mendistribusikan boleh. Tapi kalau untuk akte KK itu KTP UPT punya kewenangan. Karena yang tanda tangan elektronik di dalam kartu keluarga itu sudah di UPT kecuali Cibinong Raya. Gitu Bu. Jadi harusnya memang ya tujuan kami untuk menempatkan UPT mempermudah layanan dan mempercepat dan layanan. Memutus alur. Betul, rantainya dipendekkan ya. Putus lah. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kami ya pastilah Bu, pasti masih banyak kekurangan dan permasalahan. Tapi tujuan kami ya untuk mendekatkan kepada masyarakat, memberikan kemudahan. Ya dengan adanya UPT kami harapkan itu sangat-sangat memutus gitu, apalagi untuk wilayah-wilayah barat ya jauh. Kenapa sebut barat terus yang sebutkan memang barat tuh jauh Bu. Jadi memang titiknya tuh sampai jangankan ke ibu kota kabupaten ke Cibinong, ke ibu kota kecamatan pun mereka sampai ada yang harus naik motor berjam-jam gitu, ada yang
mungkin ada yang bilang malah lebih dekat ke kabupaten kota lain dibanding datang ke kecamatan batasnya, karena memang lebih dekat misalnya mereka ke wilayah sekitar kabupaten kota Dan itu lain. memang fakta lapangannya Betul, seperti itu betul. ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, Sobat RPJ khususnya Anda yang tinggal di Kabupaten Bogor, ini satu informasi yang tentunya luar biasa penting untuk kita ketahui ya, terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan kita. Kayak tadi ada beberapa inovasi yang sudah dihadirkan. Kemudian tadi yang menariknya ada ADM ya. Ya. Ini yang millennials nih. Iya. Masyarakat Kita Kabupaten bahkan Bogor. sudah reviewnya tuh di TikTok. Mereka sampai bikin video bilang, asik ya di situ kabupaten memudahkan gitu. Sampai mereka tuh bener-bener yang bikin TikTok tuh dari yang mereka di kereta sampai mereka datang, sampai mereka liatin si KTP itu. Jadi hal seperti itu kan kita butuh itu ya Bu. Iya, Kita butuh betul. itu untuk menyemangati pekerjaan kita yang masih panjang ini. Betul, Dan kami sangat bersyukur kalau memang akhirnya tadi yang Ibu bilang bahwa ujung dari segala pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Betul, bahwa tujuannya itu ya, untuk pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat. Dilalah koyok masyarakat itu kadang-kadang memang selalu tidak puas gitu ya. Jadi untuk memberi kepuasan itu perlu kerja keras ya. Betul. Tapi tentunya Anda Sobat RPJ yang sudah tahu bahwa ternyata di Sukcapil punya banyak layanan dengan inovasi-inovasinya, tentunya kita harus menghargai kerja kerasnya dengan memberi dukungan. Betul. Ya, karena kita tidak bisa apa-apa ya sebagai pelayan publik kalau tidak didukung oleh masyarakatnya. Oke, ada lagi Mbak? Iya sih, ada beberapa lagi mungkin kita punya layanan aduan masyarakat. Yang paling penting sebetulnya ini. itu akses. Banyakan mana yang buka aplikasi atau yang ngadu? Banyak sih Bu, lumayan lah. Lumayan ya. Karena Boleh ngadu bener- tapi buka dulu aplikasinya. Iya, betul. Jangan Jadi ngadu banyaknya dulu kadang aplikasi belum Nah, dibuka. tapi gitu memang ya. mungkin memang begitu mungkin ya Bu ya, namanya kita pelayanan publik. Hmm. Jadi tetap ketidakpuasan itu masih banyak. Betul. Bahkan kadang sebetulnya bukan warga Kabupaten Bogor udah marah-marah dulu, ternyata warga tetangga sebelah misalnya gitu. Pas ditanya-tanya, udah marah udah ini, pas tanya, ibu emang nggak coba saya lihat KTP-nya misalnya difotoin gitu. Ternyata warga Kota Bogor misalnya. Hal seperti itu kan kita Salah kamar ya. ya gitu. Jadi layanan dokumen kependudukan itu yang patut digaris bawahi adalah bahwa berdasarkan asas domisili. Kalau dulu asas peristiwa, dimanapun kejadiannya boleh dilaporkan. Ya, Kalau ya, sekarang ya. sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan yang terbaru nomor 24 itu, ya itu memang harus dilaporkan berdasarkan domisili. Jadi harus sesuai KTP KK-nya ada di mana. Seperti itu. Itu yang harus dipahami bahwa pelayanan kependudukan itu berdasarkan pada asas domisili, bukan asas peristiwa. Dulu anaknya lahir di kabupaten kota lain, ketika lahir langsung dibuatkan akte di situ boleh. Itu asas peristiwa. Walaupun KTP KK-nya bukan, misalnya bukan orang Kabupaten Bogor, lahir di Kabupaten Bogor, boleh dibuatkan akte kelahirannya. Karena asasnya peristiwa sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan. Oke, oh seperti itu. Iya. Kalau sekarang sudah asas domisili sesuai Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, sudah direvisi dari 23 itu Bu, 2006 direvisi di Undang-Undang 24 tahun 2013 itu pelayanan kependudukan berdasarkan asas domisili. Nah Mbak, ini sih entah apakah ini relevan atau tidak ya. Ketika misalnya ada bantuan kuota internet untuk pelajar, domisilinya di Kabupaten Bogor, sekolahnya di kota, apa yang terjadi? Dibuatkan sih biasanya, dikirimkan. Hmm. Karena itu bukan dari itu sepertinya, tapi dari siswa, dari data sekolah. Oh, gitu. Seperti itu sepertinya ya, karena beberapa teman anak saya walaupun bukan warga Kabupaten Bogor, karena kebetulan saya tinggal di kota nih, mereka tetap dapat. Jadi bukan melihatnya bukan dari sisi domisili. Ini khusus pelayanan kependudukan. Asasnya domisili seperti itu. Itu mungkin terus kemudian juga ini ada layanan aduan masyarakat namanya Sisapa Dukcapil. Sisapa Dukcapil. Nah, ini masyarakat bisa mengakses langsung untuk ketika ada aspirasi atau aduan atau keluhan kaitan dengan layanan kependudukan ya. Jadi pastinya. membuka Sisapa ini bukan untuk ngadu doang gitu ya? Iya boleh. Saran, Misalnya ada kritik, saran, masukan betul, ya. betul. Oke. Karena ya tadi salah satu hal-hal yang bisa menjadi acuan dalam evaluasi ya Bu ya. Iya. Evaluasi pelayanan adalah ya tadi membuka aspirasi masyarakat, Betul. mendengarkan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Nah, jadi si Sapa Dukcapil ini mudah aksesnya.
kita punya layanan WA di nomor 081 18 18 6154. Kalau Ibu perhatikan, layanan kami belakangnya 6154. Kalau dibaca GISA. Gerakan Indonesia Sadar Adminuk 61. 54 Oh iya. Iya. gitu. Dan itu GISA itu Gerakan Indonesia Sadar Adminuk itu dicanangkan secara nasional. Dan kami sebagai pelayan kependudukan, mudah-mudahan dengan nomor-nomor ini bisa memudahkan dan menjadi ciri khas untuk tadi Ini ada layanan. filosofinya nih ya. ada filosofinya Ya betul. ceritanya. Jadi tidak sekedar hanya nomor Tidak begitu layanan. saja ya. Ya, jadi di si Sapa Dukcapil ini warga masyarakat bisa mengakses melalui IG. Kita juga punya di Instagram Disdukcapil Kabupaten Bogor, boleh. Followernya juga sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan ini bisa efektif lah Ya. di sana karena informasi terbaru tiap hari kami sampaikan. Misalnya persyaratan, ada pelayanan apa aja, misalnya kami info-info layanan-layanan itu semua insya Allah kita sampaikan di Instagram officialnya di Disdukcapil. Jadi di sana warga ketika mau lagi lihat-lihat IG terus saya mau nanya apa itu silakan, itu di bitly-nya ada, langsung bisa akses di IG karena di atasnya sudah sediakan. Nah kemudian selain itu mau langsung WA aja deh ke nomor ini, mangga. Oke. Jaminannya nih, Mbak. Jaminan Ini sudah ada penawaran dari Disdukcapil Mhm. bahwa ketika Anda ingin menyampaikan saran, aspirasi, aduan dan lain sebagainya sudah ada aplikasinya. Nah, jaminannya dari petugas-petugas yang ada di Mhm. Disdukcapil, respon sesuai dengan ajas pelayanan publik nih, Mbak. Ya. Responnya kapan? Berapa kali berapa? 1 kali 24 jam kah? Atau di responnya itu Nanti apa selalu diupdate tuh yang namanya aduan-aduan? Oh, insya Allah sih Bu, selalu diupdate. Kami memang melayaninya dari aduan ini kami terima dari pukul 8 sampai pukul 3 sore. Kenapa? Karena memang banyak setiap hari. Kami ada petugas khusus yang menangani untuk respon Oke. ini, untuk aduan ini. Kemudian jadi di dalam aduan ini tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi ketika ada misalnya ada permasalahan, nggak bisa cetak KTP sudah bertahun-tahun belum jadi misalnya. Nah itu kami tidak cuma hanya menerima aduannya saja, tapi kami proses ke bidang yang memang terkait. Kami cek kenapa dia nggak jadi-jadi, misalnya. Kalau ternyata kendalanya ada di kami, permasalahannya ada di kami, bisa terselip atau apa ketika pengajuan, itu kami bantu proses cetak, Bu. Jadi kami sendiri yang langsung nanti petugas kami akan menginfokan kapan bisa ambil KTP-nya, atau nanti KTP-nya kita kirim via pos. Oke. Kalau menurut lihat dari testimoni atau dari di WA itu mereka ya banyaklah ucapan terima kasih atau juga ini, itu sih menurut saya alhamdulillah responnya baik gitu. Jadi mereka merasa ada saluran lain yang bisa mereka langsung karena memang kami belum punya call center sendiri Bu untuk kaitan layanan kependudukan ini. Inginnya kami sih punya call center. Jadi langsung tektok dengan warga, tapi kan memang ya pelan-pelan lah. Kami berusaha dengan seminimal mungkin potensi, tapi kami berusaha untuk dengan sumber daya yang seminimal mungkin kami berusaha untuk menggali segala potensi itu. Iya betul. Anggaplah saya mewakili masyarakat ya, karena saya masyarakat Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Yang diinginkan masyarakat tentunya ketika mereka menyampaikan keluhan, aspirasi dan lain sebagainya itu direspon Betul. dengan cepat. Jangan keluhannya hari ini diresponnya 3 hari kemudian. Orang Bogor bilang, "Deh, basi." Iya, Bahasa betul. orang Bogor ya. Iya. Kamana wae kemarin bertanyanya 3 hari yang lalu baru dijawab hari ini. Itu terlepas dari itu call center, aplikasi dan sekarang juga kadang-kadang call center juga seperti yang sudah mungkin Mbak Awit juga mengalami tidak selalu bisa memberikan solusi dengan adanya call center ya. Aplikasi asal maksimal bisa merespon, memberikan pelayanan terbaik. Saya rasa masyarakat Kabupaten Bogor juga sudah sangat terbantu dengan hal itu. Mudah-mudahan. Yang pasti kami berusaha untuk semakin memperbaiki kualitas layanan. Walaupun kami menyadari masih sangat banyak kekurangan kami dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Bogor. Pasti kami selalu berbenah. Tujuan kami ya tadi memberikan kepuasan kepada masyarakat. Walaupun pasti masyarakat mah nggak akan susah puasnya ya Bu. Gitu. Tapi setidaknya kami hadir di saat mereka membutuhkan dan kami hadir sesuai apa yang mereka harapkan. Betul, itu ya. Ada solusi lah paling tidak ya dari permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi permasalahan masyarakat itu luar biasa ya Mbak. Tidak ada hentinya. Betul, tidak ada habisnya. Ya. Baik, ada lagi Mbak? Oke, baik ya. Sebelum kita sampai di sesi terakhir mungkin Pak Waria. Oke Mbak Awit, kita break sebentar ya. Siap. Oke, Sobat RPC,
Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali tentunya untuk sesi terakhir nanti. Tetap bersama di 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia. Habis ini ya? Di sini. 1 menit ini. Kita semua. Sampai kapan PKL di sini? Kita sampai tanggal 23 ya, akhir bulan ini sih. Asik ya, PKL kita di rumah ya. Nggak kerasa. Nggak kerasa ya Bang? Iya, cepet banget. Nah, suruh di sini terus dong. Iya, di sini aja. Daripada WFH di rumah. Iya. Itu yang hari Minggu ada yang ngelola nggak? Minggu ada. Kalau ada, yang itu yang nggak, maksudnya teman-teman ini loh. Oh enggak. Oh enggak ya. Libur. Yang bunga mau itu kan kemarin PPKM saya pikir tutup terus, soalnya tutup terus. Ada.
masih dengan Mas itu, Masih Cibok, masih Cibom masih. ya. Aku masuk sambil bunyi. Kelas 6 di polisi 4 sama dua-duanya di polisi 4 di kelas 1 kelas 6 atau kelas 3. Iya, saya mah kalau ibu rumahnya dekat sama Pak Yusuf, di situ juga dekat. Tapi di Manunggal yang sebelumnya. Karena kan itu mah bisa dimakan ya Bu ya kalau papahnya. Dari dulu di Bogor. Iya, di SMA. Dia SMA 6 masih. Sama saya dulu di semua. Oh, kadang-kadang masih habis ada di situ. dari ini garasi naik gitu. Ayo, Satu. naik tangga kan. Niko Satani. Hah? Tapi adiknya Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, Kemarin ada ayo. Tapi saya Jadi alhamdulillah gini. karena alamat nempel di mama, jadi masih Siap, di Bu. Manunggal gitu. Sengaja nanti aja pindahnya. Ya, kembali bersama kami di sesi terakhir bincang siang kita hari ini bersama Mbak Awi Tulan dari SSMM dari selaku Kasih Kerjasama Inovasi Pelayanan di Sdukcapil Kabupaten Bogor. Tidak terasa ya Mbak Awi ya, Tidak kita terasa. mengudara Sudah di ujung. hampir 2 jam. 2 jam, Betul. 2 jam lebih. Ditemani oleh seluruh kru yang ada di sini, ada Pak Wari dan teman-teman dari Fakultas Komunikasi Universitas Pakuan, ya, salah satu universitas legendaris ya Betul. Di Bogor. di Bogor. Iya. Legend ya. Legend ya, legend ya. Iya. Mungkin di sesi terakhir ini Mbak Awi boleh disampaikan ke Sobat RPC khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor hal-hal yang ingin himbauan lah boleh dikatakan seperti itu dari Disdukcapil Ya. terkait dengan inovasi-inovasinya, silakan. Baik untuk Sobat RPC saya mengajak bahwa yuk penuhi atau lengkapi dokumen kependudukan. Jadi tertib administrasi itu menguntungkan untuk kita. Jangan sampai ketika perlu baru diproses Betul. dokumen kependudukannya sehingga akan menghambat urusan yang lain. Betul. Jadi ayo sama-sama kita tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor. Kami juga butuh kerjasama dari seluruh warga Kabupaten Bogor supaya Kabupaten Bogor ini bisa tertib administrasi. Kemudian yang terakhir mungkin untuk warga Kabupaten Bogor, khususnya juga Sobat RPC, itu kalau ada yang ingin disampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan, bisa di nomor WA Sisa Padukcapil, bisa juga mengakses medsos di Sdukcapil di IG di Sdukcapil Kabupaten Bogor. Insya Allah informasi-informasi yang terbaru, terupdate tentang layanan kependudukan, baik itu kaitan dengan persyaratan, kemudian informasi-informasi layanan ataupun yang lainnya itu bisa dilihat di medsos Instagram di Sdukcapil Kabupaten Bogor. Tadi WA-nya Mbak boleh disebutkan? Oke, untuk Sisa Padukcapil di 081 18 18 6154. 1. Oke. Itu untuk WA-nya ya, Sisa Betul. Padukcapil ya Mbak ya? Iya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan responnya bisa segera dan bisa bisa memenuhi apa yang diinginkan warga Kabupaten Bogor. Seperti itu. Oke. Satu lagi mewakili di Sdukcapil Kabupaten Bogor, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam memberikan pelayanan kepada warga Kabupaten Bogor. Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan kami mungkin, tapi kami berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan inovasi-inovasi, kemudian juga semakin mendekatkan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Oke. Baik Sobat RPC, khususnya Anda, masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya kita patut memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan kinerja yang dihadirkan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat kita yang ada, para petugas yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Nah, ketika Anda ingin memberikan pengaduan, aspirasi dan lain sebagainya, sampaikan sarannya, sampaikan gagasannya, sampaikan aspirasinya dengan Sisa Padukcapil. Ya, betul ya Mbak? Betul. Sisa Padukcapil
atau berkirim informasi dan aduannya via WA di 081181 gimana sebutannya? 081 18 18 6154. Sekali lagi 081 18 18 6154 ya. Betul. Atau di IG Disdukcapil Kabupaten Bogor. Betul. Ya, mudah-mudahan semua permasalahan terkait dengan dokumen kewarganegaraan Anda bisa terjawab di situ. Karena memang saat ini banyak petugas ya. Betul. Yang akan terus mengupdate masukan-masukan dan saran-saran Ya, dari insya Allah. masyarakat Kabupaten Bogor, insya Allah. Ya. Oke, Mbak Awi, terima kasih untuk kehadirannya Sama-sama. di Terima kasih kesempatan juga. bincang pagi kali ini. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan Insya yang Allah. lain, tentunya dengan tema yang lain. Karena saya merasa masih banyak sekali hal penting yang harus disampaikan terkait Belum dengan terkupas semua ya Bu ya. Betul. Nanti insya Allah. terkait dengan layanan-layanan dari Disdukcapil. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Salam Terima kami. kasih atas kesempatannya. Betul, tolong salamkan salam kami Insya untuk teman-teman yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Tentunya juga terima kasih untuk semua sobat RPC yang sudah tergabung bersama kami di Facebook. Betul ya, di Facebook dan di RPC 88,6 FM. Betul ya? Oke. Baik. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tentunya senantiasa sehat. Amin. Ya, Insya Allah. Yang Doanya paling seperti penting itu, sehat. senantiasa sehat, bangkitkan imun tubuh dengan tetap produktif. Karena kalau kita produktif, kita akan happy. Betul. Kalau happy, imunitas kita akan meningkat. Ya. Ya. Akhirnya saya Vira Adia dan Mbak Awit Wulandari Esos MM undur diri dari ruang dengar Anda. Media Petani Indonesia, Radio Pertanian Ciawi di 88,6 FM. Pertanian maju, mandiri, modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.